Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat angler di Nusantara, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan lain-lain. Pada kesempatan konten kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat jawes 3,7 seperti Boy Tape Thailand yang asli ini, dengan memakai mal versi Dulur Fishing. Nah, jadi penggunaan mal ini teman-teman nggak usah ribet pakai alat ukur tertentu. Jadi menggunakan mal ini udah cukup tanpa alat ukur apapun. Cara mendapatkannya, apabila teman-teman membeli produk Dulur Fishing akan mendapatkan mal ini. Dan bagi teman-teman yang nggak sempat bikin di rumah, bisa pesan langsung. Untuk info pemesanan ada di bawah ini ya. Nah, untuk langkah pertama adalah teman-teman pilih jenis kayu yang ringan. Nah, untuk jenis kayu ini jenis kayu Bintaos. Yang bagaimana pohonnya teman-teman bisa lihat video sebelum konten sebelumnya ya. Saya udah share jenis pohon apa yang bagus untuk menggunakan atau membuat telur ini. Jadi jenis kayu ini apabila kadar airnya sudah nggak ada, sangat ringan sekali. Langkah pertama, teman-teman pilih kayu yang ukurannya yang bentuknya bulat seperti ini ya. Nah, untuk diameter ininya teman-teman cari yang minimal 2,8 cm atau 3 cm. Karena untuk diameter Boy Tape ini, diameter terbesarnya yaitu 2,4 cm yang asli original Thailand. Nah, jadi teman-teman, untuk langkah pertamanya adalah karena kita membuat jawes 3,7, teman-teman di sini bisa potong ukuran 4 cm ya. Kita potong dulu ukuran 4 cm. Tandai dulu. Lalu kita potong ya. Oke, sudah kita potong. Lalu kemudian teman-teman papras ini dulu menggunakan golok atau apapun ya, agar nanti saat mengater atau menggerinda itu bisa lebih mudah. Oke, langsung kita potong dulu aja. Selanjutnya kita tandai untuk ukuran mulut ke belakang untuk membuat coakan pada mulut jawes. Nah, di sini untuk bagian lengkungan mulut jawes, dari sisi ujung kita tandai aja setengah sentimeter ya, setengah sentimeter. Jadi pas kita nanti bikin mulut ini, posisi bagian mulut bawah kita papras kurang lebih di sini. Oke sahabat angler, di sini saya memakai gerinda duduk ukuran 5 in ya, 180 watt. Nah, di sini saya setting memakai bantalan karet. Ini bantalan karet ini diameternya sesuai dengan diameter lengkungan pada Boy Tape ini. Ya, di sini teman-teman jika membeli bantalan karet, tinggal teman-teman serut sendiri sesuai dengan ukuran ini. Sederhana sekali teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini, bagikan ke teman-teman angler yang lain apabila bermanfaat, dan subscribe teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Langsung kita serut aja teman-teman. Jangan lupa pakai masker.
dan kacamata untuk supaya safety dari debu yang dihasilkan dalam pencerutan. Jadi patokan serutnya yang tadi kita tandain 0,5 cm dari pinggir kepala ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah mempunyai mal Jawas dari Dulur Fishing, di sini malnya teman-teman yang udah dapat ada lengkungan ya. Nah, ini fungsi lengkungan ini berfungsi untuk mengukur lingkaran mulut Jawasnya nih. Jadi berfungsinya untuk mengukur lingkaran mulut. Nah, cara mengukurnya begini teman-teman. Nah, jika masih ada celah ini berarti kurang ukurannya ya. Kalau ditempelin masih ada celah nih. Di sini kurang ke dalam, kita serut lagi ya. Nah, sekarang kita ukur lagi coba ya. Nah, di sini udah nggak ada celah teman-teman ya. Berarti ukuran untuk mulut Jawas ini udah pas. Ini udah nggak ada celahnya, udah rapat. Nah, bagi teman-teman yang udah mempunyai mal Jawas dari Dulur Fishing, teman-teman akan mendapatkan bentuk lingkaran ini. Jadi teman-teman bentuk lingkaran seperti ini tinggal dijiplak di mal yang bentuk ini menggunakan karton untuk supaya menjadi bulatan seperti ini. Nah, nanti setelah dijiplak ke karton, teman-teman bisa gunting sesuai ukuran jiplakannya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur lebar dan tinggi mulut Jawasnya. Jadi jika teman-teman udah mengguntingnya, tinggal teman-teman tempelkan di sini aja ini. Tempelkan di sini. Seperti ini. Ya, lalu kita tandai menggunakan spidol atau pensil. Langsung kita tandai di sini. Ini sebagai acuan untuk menyerut bagian kepala, lingkaran kepalanya ya. Nah, jadi sepertinya teman-teman. Nah, jika sudah ditandai seperti ini, lalu kita serut bagian lingkaran kepala sesuai bentuk yang kita mal tadi. Langsung kita serut aja ya. Oke teman-teman, ini udah saya serut ya sesuai ukuran yang kita mal tadi menggunakan bulatan ini. Nah, di sini teman-teman sekarang kita mapras belakang ya dengan menggunakan mal bentuk dari Jawasnya itu sendiri. Nah, seperti ini malnya ya. Nanti tinggal kita inikan aja, pasin aja membentuk dari mal ini. Langsung aja kita serut.
Oke teman-teman, ini udah masuk ya untuk ukuran bentuk samping. Ini udah masuk. Nah, sekarang kita gunakan mal selanjutnya. Mal selanjutnya itu seperti ini untuk mengukur rampingan bodi pinggir jawes. Nah, apabila sudah masuk bagian mal ini berarti udah sesuai ukurannya untuk rampingan bodi jawesnya. Ya, kita serut aja lagi. Oke sahabat semua, ketika kita kerjakan prosesnya sudah selesai, dilihat dari segala sisi sudah lurus ya dan simetris. Proses berikutnya adalah pengamplasan. Nah, untuk trik pengamplasan itu sendiri kita gunakan amplas yang ukurannya 230. Nah, kita menggunakan spidol aja atau alat bulat lainnya. Nah, ini metodenya adalah untuk garis mal yang kita buat di kepala tadi kita habiskan dengan amplas ini. Untuk garis dari spidol tadi ya, ini kita habiskan pengamplasan menggunakan amplas 230. Nah, metode pengamplasannya yaitu untuk bodi tengah di sini jangan sampai ke amplas teman-teman, karena bodi jawes itu bodi tengah ini dia lebih lebar dibandingkan bodi depan pas lengkungan ini. Jadi kita amplas metodenya adalah miring. Kita habiskan aja nih garis yang line spidol ya. Kita metode miring begini amplasnya. Perhatian buat teman-teman, untuk bagian kepala bawah ini teman-teman amplas jangan sampai terlalu lancip. Nanti karena mempengaruhi retrik dari si jawes ini sendiri. Nah, lubang ini yang untuk mal lubang ini kita coba masukkan ya. Nah, ini kan udah masuk nih. Nah, berarti ini ukurannya sudah pas. Jadi lubang ini untuk mengukur bodi tengah jawes, bukan untuk mengukur bodi depan jawes lebarnya. Jadi ketika teman-teman melakukan pengamplasan nanti ketahuan nih ya tuh,
Jadi nanti ketika kita menghaluskan bagian bodi ini udah pasti masuk nanti, karena lumayan ya. Jadi teman-teman ketika membentuk ini jangan lupa berikan space untuk amplasnya juga, jangan sampai tekor pas sampai pengamplasan. Sekarang kita amplas bagian ininya ya teman-teman. Jangan di skip video ini teman-teman, karena nanti setelah ini akan ada metode atau cara untuk memasukkan kawat stainless baja stainless dengan cara yang sederhana, hanya menggunakan 2 alat aja. Nah sama di sini ya teman-teman, di sini juga ukurannya itu bentuknya mengerucut ke atas. Jadi kita amplasnya dari mulai kepalanya belakang. Nah setelah sampai sini kita lihat bentuk ininya ya. Ini harus kita rapikan kembali bentuk dari kepala ini agar kanan dan kirinya bentuknya sesuai. Rapikan juga untuk lengkungannya, takutnya amplasnya tidak lempeng ya, kita lempengkan pakai ini. Finishing, kita lihat lagi, karena proses finishing ini juga menentukan nanti hasil akhirnya pas test action. Ini sepertinya udah cukup teman-teman. Sekarang kita mulai proses untuk memberikan kawat baja stainless untuk penempatan snapnya. Nah untuk memberikan kawat baja stainless di mal ini saya udah memberikan tanda ya di bulatan pada bagian lengkungan depan di sini. Ini fungsinya adalah tempat memberikan kawat baja stainlessnya. Jadi teman-teman cukup masukkan jawasnya saja, lalu kita tandai ya di bagian tengahnya. Nah di sini teman-teman, kita cari bagian tengahnya. Karena di sini untuk penempatan kawat baja stainless ini sangat mempengaruhi nanti action retrieve-nya dia, jauh ini nanti pas di air ya. Jadi sangat menentukan juga nih. Ini sekitar 60% untuk menentukan kupluk di sini. Di sini penempatan ini juga mempunyai peranan penting sekitar 60% untuk membuat bunyi kupluknya ya. Jadi jikalau teman-teman salah menempatkan pengait snap, ini juga nanti kupluknya bakal kurang. Nah untuk untuk melubangi tempat kawat bajanya kita cukup menggunakan obeng kecil aja teman-teman. Biasanya saya pakai bor. Saya sengaja menggunakan alat sederhana aja biar teman-teman di rumah bisa mengikuti tutorial ini tanpa harus menggunakan bor. Ini saya pakai obeng untuk servis handphone, obeng kembang ini. Kita langsung lubangi saja di bagian yang setelah kita tandai ya.
Oke sobat angler, kita cutter bagian ini ya, untuk nanti fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan baja stainless yang telah kita buat lingkaran di belakangnya. Kita congkel ya teman-teman. Kita udah bolong ya. Jadi di sini kita nggak ngebelah bodi jawasnya, cukup kita lubangi dengan menggunakan obeng servis handphone kalau teman-teman nggak punya bor. Nah setelah itu kita cara masukkan kawat bajanya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kawat baja yang ukurannya 1 mm. Nah, kalau teman-teman nggak punya kawat baja, teman-teman bisa menggunakan peniti yang ukuran 1 mm. Nah, di sini saya praktekkan caranya, cara termudah ya. Cara termudah untuk menempatkan kawat baja di bodi jawas. Oke, kita masukkan kawatnya aja. Di sini teman-teman hanya menggunakan tang sama tang lancip. Nih, yang ujungnya lancip 2 ya. Nah, pertama kita masukkan ya. Masukkan mundur. Lalu kita bengkokkan seukuran ini, seukuran tang, seukuran lebar tang. Kita bengkokkan berlawanan arah dari lekukan si kawat baja stainlessnya. Kita bengkokkan ke atas nih, seukuran lebar dari tang kita, tang yang kita gunakan. Nah begini teman-teman, jadi gini ya. Ini. Setelah itu kita gunakan tang yang lancip ini untuk membuat bulatan penempatan snap. Caranya yaitu kita jepit bagian dari pas lekukan yang tadi kita buat lekukan. Nah, kita jepit lalu kita putar. Gitu ya teman-teman, lihat. Nah, kita putar. Setelah kita putar, kita lepas. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita masukkan lagi, lalu kita tarik balik. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi nih teman-teman. Nah, setelah begini kita langsung press. Jangan menggunakan tang ini juga. Kita press bulatan ini hingga kecil. Nah, di sini sudah membentuk lingkaran ya. Nah, setelah ini selesai, baru kita masukkan. Nah, masukkan, kita sesuaikan. Setelah masuk, lalu kita potong nih bagian belakang sisa dari kawat tersebut. Ya, kalau saya ukur ini kira-kira, kalau saya udah biasa menggunakan tangan ya, jadi bisa perkiraan. Nah, buat teman-teman bisa diukur sekitar 3 cm ya teman-teman, dari ujung bodi jawas ini ke belakang 3 cm ya. 3 cm kita potong. Nah, potong dengan tang.
setelah itu teman-teman, sebelum kita bengkokkan ini, kita lem dulu ini teman-teman. Kita lem bagian ini depan dengan lem power. Kita luruskan dulu ya. Nah, untuk posisi ini, untuk menonjolnya ya sedikit di belakang dari ujung kepala ini. Lalu terus kita beri lem agar nanti saat membuat bundaran kawat baja sengit bagian belakang ini tidak ikut bergerak. Lem power belakangnya. Usahakan jangan sampai tembus ke belakang dulu ya teman-teman. Udah, tunggu hingga kering. Nah, untuk membuat bulatan untuk split dan split ring, caranya adalah yang pertama kita lakukan, kita menggunakan ini juga. Kita bengkokkan ke arah atas. Ini posisi jauh seperti ini, kita bengkokkan ke arah atas. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah begini, lalu kita putar balik, kita putar lawan arah sesuai dengan bulatan ini teman-teman. Nah, setelah proses tahap ini kita buat lagi seperti ini. Teman-teman menghadapkan jauh seperti ini, lalu kita jepit di bagian ini. Lalu kita bengkokkan menggunakan tang ini. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Setelah seperti ini, lalu kita masukkan ke lubang yang tadi telah kita bikin ya. Teman-teman tinggal gini aja. Nah, setelah masuk ya teman-teman, sekarang kita tutup bagian belakangnya dengan menggunakan serbuk dari hasil serutan. Nah, di bagian depan ini pun kita berikan serbuk kayu. Nah, untuk bagian ini kita bisa serut lagi untuk meratakan atau kita amplas. Biar mudah, kita serut aja teman-teman. Nah, untuk ini kita rapikan kembali agar lurus ya. Kita menggunakan cutter. Ingat hati-hati dengan keselamatan, karena nanti ini pengaruhnya apabila tidak rata, strip tidak akan mengembang saat diikat.
sini kita perhatikan lagi untuk lingkaran ininya, kalau memang belum terlalu bulat bisa kita bulatkan lagi dengan cara masukkan tang ini, sesuaikan saja. Seperti ini ya teman-teman ya, kita tambah lagi. Setelah itu kita beri lem untuk keseluruhan bodi jawesnya. Setelah proses pengeleman seluruh bodi jawes ini selesai, kita perlu amplas lagi ya. Dan yang kita perlu perhatikan adalah ini jangan sampai terlalu runcing ya. Kita amplas lagi. Oke sahabat angler, sekarang kita berhubung ini kita untuk pengetesan actionnya dulu, kita menggunakan script tidak diikat dulu ya. Jadi kalau misalnya kita beli script yang dari standar pabrikan, kita potong aja. Nah, karet ini jangan dilepas, langsung kita masukkan ini aja. Jadi ketika nanti actionnya nggak bagus, kita masih bisa repair tanpa harus susah untuk membuka scriptnya. Nah, kayak karet ini aja dari sana, jadi nggak usah kita ikat. Lalu kita masukkan. Nah, buat teman-teman angler, di sini untuk standarisasi bawaan produk dari Boyset, ukuran double hooknya yaitu, bagi teman-teman yang belum tahu nih harus tahu juga, ukuran double hooknya ini 4/0 ya teman-teman, bukan 1/0 tapi 4/0. Nah, contohnya ini ya, ini saya menggunakan untuk yang 3,7 itu 4/0 ya. Nah, ini panjang dan besarnya sama, untuk tingkat sudutnya juga sama. Jadi standar Boytep ini menggunakan kail double hook yang ukurannya 4/0. Jangan sampai salah teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi berat si jawes ini sendiri. Jadi jikalau teman-teman pakai 1/0 ya nggak masalah juga sih, cuma nanti takutnya akan mempengaruhi action si jawes itu sendiri ya. Ini saya udah menggunakan split ringnya, sudah saya masukkan, tinggal saya masukkan aja split ring di belakang strip. Ini sengaja saya bikin videonya malam ya, karena supaya situasinya nggak berisik anak kecil ya. Jadi pengetesannya besok pagi saya coba tes untuk hasil dari proses ini. Oke teman-teman, sampai jumpa besok pagi ya, kita tes hasil dari pembuatan jawes dengan menggunakan mal ini ya. Oke sahabat angler, sekarang kita tes untuk jawes yang kita buat semalam ya. Nah, di sini lokasinya adalah lokasi di mana tempat pengetesan untuk jawes-jawes dulur fishing yang telah diproduksi. Jadi jawes-jawes ini satu persatu dites di lokasi ini teman-teman. Nah, lokasi ini nggak jauh dari belakang rumah ya. Jadi teman-teman angler jangan khawatir, produk dulur fishing semuanya dites satu persatu di tempat lokasi pengetesan ini. Jadi untuk actionnya nggak usah diragukan lagi, karena jikalau memang actionnya nggak bagus, kita nggak akan jual. Oke teman-teman, langsung kita tes aja ya.
Oke teman-teman, ternyata jawesnya sudah bunyi ya. Jadi jikalau teman-teman memakai mal dari Dulur Fishing, mal khusus untuk 3,7 cm, itu tidak perlu menggunakan alat ukur lain. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat pakai mal itu ya cukup sesuaikan saja bentuk dan ukurannya sesuai mal tersebut. Jadi itu jaminan, meskipun teman-teman nggak menggunakan alat ukur khusus, pasti upluk dan bunyinya stabil dan actionnya juga mantap. Oke teman-teman, buat teman-teman yang nggak sempat bikin umpan sendiri atau nggak sempat bikin lure di rumah, bisa pesen di Dulur Fishing. Untuk info pemesanan ada di bawah sini ya teman-teman. Nanti banyak bonusnya, dapat mal juga, dan yang pastinya apabila memesan di Dulur Fishing. Oke teman-teman, salam satu hobi menjalin silaturahmi, mantap.